saya ada tertarik dengan satu video nih. Guru bahasa Indonesia berasal daripada Australia. Bule nih. Saya amat terpegun. Sama-sama kita saksikan. Let's go. Yang apa, guru bahasa Indonesia asal daripada Australia. Kita saksikan, kita start. Hari ini saya ingin berbicara mengenai ucapan ini dan implikasinya kepada kita-kita dari Australia yang ingin berbicara dengan orang Indonesia dalam bahasanya sendiri, bukan hanya dalam bahasa yang mereka pahami. Cukup sering didengar bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebuah bahasa yang mudah. Bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. Mengucapkannya panjang kan, bisa bikin pusing, tapi kalau dibaca pelan-pelan jelas. Beda dengan bahasa Inggris, contohnya dengan kata though. Jika kita menambah R, though, dengan suara O menjadi through. Padahal huruf hidup nggak berubah, O bisa menjadi U. Terus kalau diambil hanya, though bisa menjadi tough. Kok GH bisa menjadi F? Ribet juga ya. Tata bahasa Indonesia juga relatif mudah. Kalau ada sebuah kalimat, misalnya saya berjalan ke pasar, kalau gantikan kata saya dengan kata Anda, dia, atau mereka, kata-kata yang lain tidak berubah. Beda dengan bahasa Inggris. I am going to the market, she is, they are. Pusing kan? Dengan menerjemahkan ke sebuah kalimat dari misalnya bahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang informasi yang berada di dalam kalimat bahasa Prancis itu bisa hilang. Misalnya, apakah kalimatnya dalam kala kini atau kala lampau, atau jenis kelamin kata-katanya. Mungkin sebuah contoh adalah la table, yaitu meja dalam bahasa Prancis. Itu harus diawali dengan kata la, bukan le, karena table itu adalah sebuah kata yang memiliki jenis kelamin perempuan dalam bahasa Prancis. Kenapa ya? Mungkin sebaiknya Anda bertanya kepada seorang Perancis, tapi pokoknya harus dihafal deh. Satu hal lagi yang bikin bahasa Indonesia relatif mudah. Untuk kita yang bisa berbahasa Inggris adalah cukup banyak kosakata yang diambil langsung dari bahasa kita. Contoh? Dengan demikian, jika Anda tidak tahu sebuah kata dalam bahasa Indonesia, coba saja mengindonesiakan sebuah kata bahasa Inggris, siapa tahu orang mengerti. Konstruksi, informasi, terminal, integrasi, kamera, dan seterusnya. Jadi dengan mempertimbangkan semua ini, apakah ini berarti bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang mudah? Ataukah yang terkadang didengar sebuah bahasa yang sederhana? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat sedikit tentang sejarahnya bahasa Indonesia. Konsep bahasa Indonesia itu sebenarnya masih relatif mudah. Walau bahasa Melayu sudah digunakan dalam Nusantara sebagai bahasa perdagangan selama ratusan tahun, konsep bahasa Indonesia baru diberi nama dengan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928 yang menyatukan semangat warga Hindia Belanda untuk mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan negara Indonesia dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dibangun sebagai konsep di atas fondasi ratusan bahasa yang lain yang sampai sekarang masih berdampak kepada gaya bicara para pembicara bahasa Indonesia. Dalam omongan seorang penutur asli bahasa Indonesia bersama temannya, dalam 15 menit dia bisa menggunakan kata-kata dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Sunda, Jawa, Betawi, Hokkien, Melayu, Minang, dan seterusnya. Dan yang saya bermaksud bukan kata serapan seperti restaurant dalam bahasa Inggris yang dari bahasa Prancis, atau kulkas dalam bahasa Indonesia yang ratusan tahun lalu masuk dari bahasa Belanda. Ini benar-benar bahasa yang berbeda dan memiliki kosakata dari belasan bahasa itu belum cukup untuk para pembicara bahasa Indonesia. Kata-kata dari bahasa-bahasa itu juga bisa diubah untuk mengubah makna dari omongan si pembicara. Sebagai contoh, teman saya pernah menerima SMS dari seseorang yang dia tidak kenal. Saya sorotkan dulu ya. Ciank,
Wis pelg lum. Yang wis Beginilah SMS salah sambung teman saya ini. Nah, apakah benar-benar salah sambung, saya nggak tahu. Tapi saya rasa mungkin dari 1.000 orang Indonesia, mungkin di atas 990 yang dapat mengerti maksudnya SMS ini. Kalau para murid bahasa Indonesia, ya mungkin sebaliknya. Bagi Anda yang belum mengerti, saya terjemahkan dulu ya. Kalau ciang itu kata sayang, dibikin imut atau jijik. Tergantung pandangan pembaca, namanya bahasa alay. Alay. Wis itu dari bahasa Jawa. Tanya orang Indonesia, dia pasti bilang itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Jawa. Tapi semua orang Indonesia itu ngerti. Dan di bahasa Jawa yang agak kasar, moko namanya. Artinya sudah. Pelg itu singkatan dari pulang. Dan lum itu singkatan dari belum. Jadi seutuhnya menjadi sayang sudah pulang belum? Saya rasa setiap murid bahasa Indonesia bisa mengerti kalimat ini. Nah, mengapa si pengarang SMS mesra ini mengambil sesuatu yang mudah dan bikinnya susah bagi kita-kita yang ingin belajar bahasa Indonesia? Nah, untuk kenapanya mungkin harus tanyakan kepada orangnya. Tapi yang jelas, dia tidak sendiri dalam kebiasaannya mengirim SMS seperti ini. Menggunakan kosakata dari bahasa lain dan menggunakan ejaan yang aneh-aneh merupakan sebuah praktek umum untuk orang Indonesia. Oh, maksudnya singkatan-singkatan gitu kan? Oke, teruskan. Dalam bahasa Indonesia, budaya Indonesia, tata krama juga sangatlah penting. Dan hal ini terlihat pada setiap bahasa daerah yang saya kenal dan pastinya dalam bahasa Indonesia juga. Contoh terbaiknya mungkin ada dengan kata Anda. Kalau Anda sedang bicara bahasa Indonesia dan ingin menyapa seseorang, Anda harus memilih dari belasan hingga puluhan kata untuk Anda. Anda, kamu, sayang seperti Bang SMS tadi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Lo, Ente, Panjenengan, Abang, Akang, Nona, Neng, Koko, Cici, You. Tapi di Indonesia kan, ini buku You, buku You kan, bukan buku I. Atau Ni dari bahasa Mandarin, nama si orang tersebut. Mas John udah minum belum? Atau lebih banyak lagi. Dan awas kalau salah bisa ditampar loh. Nah, dengan memilih salah satu kata dari belasan yang saya sebutkan tadi, seseorang yang mendengar sebuah kalimat antara dua orang bisa mengenal banyak mengenai si pembicara dan juga mengenai orang yang dimaksud dengan kata Anda itu. Dan hubungan antara kedua orang itu kadang-kadang bisa dikenal tempat asal, perbedaan status, perbedaan umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Iya, betul. Kalau dalam bahasa Inggris, setiap kata yang saya sebutkan tadi diratakan menjadi hanya satu kata you. Seluruh kekayaan yang berada di dalam pemilihan kata yang tepat hilang atau diratakan dalam proses penerjemahan. Ayo, sekarang bahasa siapa yang sederhana? Nah, jadi saya balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Apakah bahasa Indonesia? Maksudnya bahasa siapa yang sederhana? Adakah bahasa Inggris yang sederhana? Ataupun bahasa Indonesia? Atau Indonesia ada banyak nanti belasan kan? Memang saya kagum lah dengan bule Australia nih. Memang mantap daripada segi bahasanya. Kita lanjut. Itu sebuah bahasa yang mudah. Jawaban saya, tergantung. Kalau yang Anda maksud dengan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia pas-pasan, ya mungkin saja itu bisa dibilang relatif mudah dibanding dengan bahasa-bahasa lain. Selamat siang, di mana toilet, terima kasih. Ya memang itu tidak begitu susah. Tapi kalau kita balik lagi kepada ucapannya Bapak Presiden Mandela, bahasa Indonesia pas-pasan adalah sebuah bahasa yang orang Indonesia pahami, bukan bahasanya sendiri. Jika Anda ingin berbicara dengan seorang Indonesia dalam bahasanya sendiri, maka Anda harus akrab dengan puluhan kata untuk Anda. Dan beberapa lagi untuk saya. Evolusinya bahasa Indonesia yang terus berlangsung, dan segala kompleksitas yang timbul oleh karena interaksi bahasa Indonesia dengan ratusan bahasa lainnya yang sampai sekarang masih berada di dalam negara Indonesia. Nah, saya tidak tahu apakah mencapai kelancaran seperti seorang penutur asli dalam bahasa Indonesia itu lebih susah atau lebih mudah dibandingkan dengan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Cina. Tapi
Saya merasa bahwa seorang yang mengatakan bahasa Indonesia itu mudah, sebenarnya menunjukkan ketidaktahuan mereka. Betul. Nah, orang macam itu nggak usah ditangkapin lah. Oke, geng, teman-teman, sudah video interaction tadi, geng. Guru bahasa Indonesia yang berasal daripada Australia. Geng, saya amat kagum lah dengan Bule nih. Dia punya tutur kata tuh yang halus ya kita dengar, walaupun dia bukan orang Indonesia, tapi dia punya bahasa tuh macam saya dengar macam, wih, macam Indonesia asli loh. Begitulah, geng. Yang mantap lah. Dia tahu sejarah apa bahasa Indonesia nih untuk apa, dan dia cakapkan tadi ini kenapa dia membahas tentang bahasa ini. Dia membahaskan tentang setengah orang cakap bahasa Indonesia ini mudah, padahal bahasa siapa lagi mudah? Bahasa Inggris cuma you, tapi bahasa Indonesia banyak. Ya, melibatkan you tuh banyak. Begitulah maksudnya. Memang mantap lah. Penerangannya yang kita dengar tadi pun memang mudah dipaham. Kita pun terbuka minda. Begini. Memakna bahasa Indonesia ini memang banyak lah, memang keren. Saya patut lebih belajar lagi lah. Mencari nanti lain kali saya akan cari video-video tentang bahasa Indonesia ini lah. Saya pun mau belajar juga lah, mau belajar bahasa Indonesia ini. Ada lucu yang saya dapat, contohnya macam yang singkatan-singkatan tuh. memang agak lucu lah, sob dia singkatan kan, sayang ayang gitulah. Geng, kalau siap video kita, jangan lupa geng subscribe channel saya TV, tekan butang like-nya dan komen video, geng. Oke, see you di next video. Assalamualaikum. Sebelum itu, geng, kalau ada saya tersalah bahasa, tersalah cakap, tolong maafkan, geng. Saya pun tidak tahu. Oke, sampai jumpa lagi. See you next video. Assalamualaikum. Bye.